Hai semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Hari ini infonya sangat menarik untuk kalian yang lagi hamil, baru hamil anak pertama, baru mau hamil. Pasti banyak dari kalian, terlebih laki-laki, walaupun kekhawatiran ini tuh nggak selalu tersampaikan gitu ya. Cowok-cowok tuh jarang banget membicarakan ini gitu. Selama hamil boleh nggak sih main? Aman nggak sih main selama hamil? Kenapa kita harus membahas topik ini? Karena banyak pasangan-pasangan itu yang akhirnya menjauh, akhirnya jajan, akhirnya pokoknya berani nggak enak selama istrinya hamil cuman karena takut dan ngerasa kalau hamil itu kita berarti puasa nih laki-laki selama 9 bulan ditambah masa nifas atau mungkin lebih, ya kan? Bapak-bapak kepikiran ini tapi nggak berani ngomong sama istrinya. Istrinya juga sama kepikiran ini. Nanti kan nggak boleh main, berarti nanti bojoku poso, terus DNP ya dia aja nahan sehari 2 hari aja nggak kuat, terus gimana nahan 9 bulan, terus nanti gimana? Akhirnya apa? Sama-sama diem, lalu akhirnya saling menjauh. Bahaya, bukan bahaya lagi, ini bencana. Dulu aku sama Marcel waktu hamil Raila itu sama, akunya lebih ke yang takut. Apalagi pas perutnya udah membesar ya, tapi kalau waktu awal-awal aku masih aman-aman aja, bahkan aku main pump yang di mall, lompat-lompat sama Muti, tapi Marcel nggak tahu. Itu kayaknya aku masih hamil 3 bulanan deh, kayak 3 bulanan, jadi belum kelihatan perutnya, tapi ya karena belum kelihatan itu, jadi aku masih ngerasa aman aja. Tapi begitu perutnya udah gede, itu aku udah mulai, karena posisinya nggak enak, nggak nyaman, agak susah, nggak bisa tengkurap juga kan. Di momen-momen hamil ini banyak yang akhirnya salah paham. Suaminya mikirnya nggak aneh-aneh, suaminya cuma mikir aku takut anakku kenapa-kenapa, aku takut sakit dan lain-lain. Si istrinya ngerasa kok suamiku udah nggak nyentuh aku ya, apa jangan-jangan dia udah nggak sayang, apa jangan-jangan dia udah ada cewek lain, apa jangan-jangan aku udah nggak menarik lagi, apa jangan-jangan wes ngono we sampai kiamat. Tapi disclaimer dulu teman-teman, sebelum aku melanjutkan kontennya, ini ada catatan penting buat kalian. Selama kehamilan kalian, selama kehamilan kamu itu nggak ada resiko, nggak membahayakan. Contoh, mbak aku hamil tapi resikonya preeklamsi, resikonya gampang pendarahan, resikonya hamilnya begini begitu. Kalau hamil kalian normal-normal aja, baik-baik aja, kamu bisa ngikutin saran yang mau aku sampaikan. Tapi kalau kehamilan kalian sudah ada resiko, sudah ada keluhan, dan sudah ada indikasi tertentu yang harus dapat treatment khusus, apalagi dari dokter, ya kalian nggak bisa ngikutin saranku. Ini hanya untuk kehamilan yang kayak aku, aman-aman aja, baik-baik aja, nggak ada indikasi, nggak ada komplikasi, nggak ada saran khusus untuk bed rest, nggak ada saran khusus untuk yang aneh-aneh dari dokter. Kita bahas mitos-mitos yang beredar. Pertama, ketika kamu main sama suami, ketika suamimu menengok goa yang sudah jarang dipakai itu bisa melukai bayi. Itu mitos tertolol menurutku. Kenapa bisa tolol? Karena itu adalah 2 tempat yang berbeda. Banyak orang ngerasa kalau penetrasi itu bisa nyenggol bayi. Coba bayangin, penetrasi tok bisa nyenggol bayi. Itu salah. Bayi itu udah super terlindungi. Dia itu, ini bayi, udah ada air ketubannya. Yang jelas air ketuban ini harus sudah pasti kondisinya normal, banyak, nggak sempit. Kalau kamu lagi kontraksi kan dia kayak mepet gitu. Karena aku pernah lihat Raila waktu aku umur mau 7 bulan, aku sempat kontraksi karena kecapean. Jadi dia air ketubannya makin menipis dan dinding-dindingnya itu mepet si bayi. Itu yang disebut kontraksi. Jadi bayi itu udah sangat terlindungi oleh air ketuban, oleh kandunganmu, ya kan? Udah banyak lapisannya. Jadi nggak mungkin ujuk-ujuk rudale bojomu nyenggol. Ada rahimnya yang juga melindungi. Serviksmu itu tertutup dengan rapat. Karena kalau kebuka kamu pendarahan toblok. Dan fakta biologisnya, rudale bojomu itu tidak mungkin nyenggol bayi. Selama serviksnya tertutup dengan rapat, normal, dan nggak ada kondisi-kondisi medis tertentu yang membahayakan, entah itu plasenta previa atau sejenisnya, hubungan intim itu aman dilakukan. Kalau mbak aku waktu main kok ada agak nyeri, nggak usah ada bayinya. Kalau posisinya emang nggak pas, terlalu menusuk ke atas, terlalu dalam, terlalu apa, itu juga ada nyerinya kan. Yang penting tidak berlebihan. Kalau ada nyeri atau nggak enak dikit itu bukan berarti kamu melukai anakmu. Nggak nyampe situ ndak. Kecuali kau mainnya mbak linggis, beda cerita. Itu bukan cuma melukai anakmu tapi melukai kamu juga. Jadi tenang ya ibu-ibu, bapak-bapak, tubuh ibu-ibu ini, tubuh wanita ini tuh punya cara tersendiri untuk melindungi bayinya. Mitos nomor 2, main, ML, making love, itu memicu kelahiran prematur atau memicu keguguran. Mitos.
Nggak usah main kalau emang jatahnya keguguran, kalau emang bayinya nggak kuat, kandungannya nggak kuat, terus hamilnya di luar kandungan, hamilnya cuma kantong doang, luru-luru aja. Jadi ML bukan pemicu. Bisa jadi, tapi bukan satu-satunya. Kalau pada kehamilan resiko rendah, nggak ada komplikasi indikasi aneh-aneh, itu ML memicu keguguran atau kelahiran prematur itu resikonya rendah sekali. Yang sering dikhawatirkan tuh ada 2 hal. Pertama, prostaglandin dari air mani. Itu kenapa kalau awal-awal hamil kita ke dokter, ini aku nanya sih ke dokter, nggak boleh dikeluarin di dalam dulu karena sifatnya jadi racun ke bayinya. Yang ditakutin tuh itu, bukan mainnya. Kamu main celup keluarnya di luar, gak masalah. Kenapa itu bersifat racun? Karena katanya dia itu bersifat mematangkan si serviksnya. Tapi ada penelitian terbaru bilang kalau itu pengaruhnya nggak signifikan. Terus, ketakutan yang kedua adalah orgasme itu memicu kontraksi kecil. Tapi itu nggak berbahaya, itu aman-aman aja selama kehamilanmu normal dan baik-baik aja, nggak ada indikasi tertentu atau nggak ada saran tertentu yang harus kamu lakukan, nggak ada kamu mbak harus rehat ya, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak harus bed rest, pokoknya kehamilanmu aman-aman aja, main itu nggak masalah. Keguguran itu biasanya terjadi karena perkembangan janinnya, bukan karena kamu ML sama bojomu. Sekarang kita ngomongin libido selama hamil. Libido selama hamil itu udah kayak roller coaster, naik turun. Trimester pertama perutnya belum kelihatan. Di sini kebanyakan ibu-ibu itu mual, muntah, ngeluh, sempoyongan, nggak minat ngapa-ngapain, lagi nggak enaknya. Kalau dulu aku lebih kayak orang sakit mah, mual, perutnya nggak enak, dan sebelum test pack aku mau beli obat lambung ya, untuk nggak jadi diminum. Gitu, jadi trimester pertama ini lagi kacau-kacaunya kebanyakan ibu-ibu, dan di sini sudah pasti kebanyakan libidonya turun. Kebanyakan ya, beda mungkin kasus enggak mbak, aku dari bulan pertama sampai 9 nafsu terus, ya itu beda cerita. Tapi rata-rata kebanyakan ibu-ibu di trimester pertama 1-3 bulan itu libidonya turun. Trimester kedua biasanya ini udah fase-fase glowing, di mana kita sudah adaptasi dengan kehadiran bayi di rahim kita dan segala kelakuannya. Kita udah tahu, oh pagi-pagi aku mual, oke berarti aku harus minum obat ini, aku makan ini. Jadi kita udah mulai beradaptasi dengan ritme kehamilan ini. Banyak yang bilang, kebanyakan ibu-ibu di fase ini tuh mereka mulai libidonya naik. Karena udah mulai adaptasi, udah mulai glowing. Banyak yang bilang ini kayak honeymoon kedua. Lanjut di trimester ketiga. Nah, di 6-9 bulan, bahkan sampai lahiran ini, perutnya sudah mulai membesar. Apalagi dengan ibu-ibu yang kenaikan berat badannya lumayan banyak, ini pasti udah membengkak sekali perutnya. Belum dengan keluhan-keluhannya, kaki bengkak lah, punggung sakit, pinggang pegel. Di sini itu posisinya udah makin terbatas kalau kita mau main. Karena udah terhalang perut, miring juga nggak bisa miring-miring banget. Kalau kita di bawah juga posisinya nggak boleh sampai gini. Pokoknya gerakannya terbatas. Di sini libidonya bisa turun, frekuensinya juga bisa turun. Tapi kita bisa akalin dengan ada oral sex, ada hand job, ada blow job, macam-macam. Kita bisa akalin itu semua. Ingat, penetrasi atau proses masuknya rodal ke kantongnya itu bukan satu-satunya mencapai kenikmatan, teman-teman. Terus mbak, pertanyaannya, kapan kita harus stop? Jadi kalau kamu mengalami hal-hal yang nanti tak sebutin, kamu harus stop berhubungan, stop ML, dan pergi ke dokter, bukan dukun, bukan pemuka agama tertentu, enggak, ke dokter dulu. Pertama, ketika kamu main, tiba-tiba kamu pendarahan yang signifikan, apalagi disertai nyeri, atau kamu kontraksi terus-menerus, kontraksinya udah kayak ini, batuk, bukan lagi kayak dagu. Nah, itu kamu harus pergi kemana? Dokter, bidan boleh, dokter bidan boleh, puskesmas terdekat boleh. Terus, kalau tiba-tiba air ketubanmu bocor, kenapa kok bocor harus ke dokter, mbak? Kalau kamu ibu hamil dan masih menanyakan ini, goblok banget, cuk. Bayimu tuh dilindungi air ketuban. Bayangin kalau nggak ada air ketuban, terus yuk bayimu piye neng kono. Terus kalau kamu punya riwayat penyakit tertentu tapi kamu tetap masih sering ML dan kamu pertamanya udah tanya dokter boleh-boleh aja, tapi tiba-tiba kamu ngerasa ini ada yang aneh, perasaanmu nggak enak, pergi ke dokter. Dan kalau nanti pergi ke dokter terus dokter bilang bed rest ya bu, ya bed rest, jangan cuman oh iya dok, nggak cuman itu. Ketika doktermu suruh bed rest atau suruh pelvic rest, kamu harus nanya, dok, bed rest berarti aku harus istirahat dok, di kasur terus dok, nggak boleh jalan dok, kalau pipis boleh nggak, kalau boleh nggak,
Kamar mandi boleh nggak? Jemur baju boleh nggak? Nyapu ngepel boleh nggak? Cuci boleh nggak? Ditengokin suami boleh nggak? Terangsang boleh nggak? Kalau cuman mainnya dari luar boleh nggak? Kalau cuman foreplay boleh nggak? Orgasme boleh nggak, Dok? Nanyanya sedetail itu. Jangan cuman, oh iya. Terus kalau bojoku yang mengoral seks aku boleh nggak, Dok? Itu yang perlu ditanyain ke dokter obgyn. Ya, jangan kalau disuruh bed rest ngene-ngene tok. Oh iya. Bojone podo. Oh iya Dok, udah bed rest. Tapi setiap malam ditengokin. Boleh nggak? Pertanyaannya kan itu. Kalau nantinya suamimu pengen oral seks, pengen jilat-jilat gitu ya, jangan meniupkan udara masuk ke vagina bojomu. No. Ada resiko udara masuk ke pembuluh darah, walaupun resikonya ini kecil banget. Udah nih ya, yang warning-warningnya. Sekarang aku kasih tips. Gila, konten ini sungguh lengkap ya. Udah di warning, dikasih tahu, habis itu dikasih tips. Tipsnya ini biar aman dan nyaman selama kehamilan. Apalagi kalau kehamilanmu udah mulai perutnya membuncitkan, ruang geraknya udah makin sempit. Pertama yang harus kalian lakukan adalah rubah posisinya. Udah nggak bisa lagi kalian tengkurap, jadi kalian bisa gunakan doggy style. Karena kalau doggy, pas perut kalian besar, rasanya enak banget. Karena nggak ada beban kan, gantungnya jadi ke depan. Nungging itu enak sekali. Pokoknya pilih posisi yang tidak terlentang terlalu lama. Coba woman on top atau dari samping juga boleh, spooning itu juga boleh. Kalau miring-miring itu kan ibu hamil juga dianjurkan kan daripada terlentang. Jadi usahakan pilih posisi yang minim tekanan dan nyaman di ibunya. Yang kedua, tipsnya adalah komunikasi itu segalanya. Jadi mau kalian sedang melakukan gaya apapun, jangan lupa untuk tanyain gimana, sakit nggak, enak nggak, atau mau gimana, atau lebih kencang, atau lebih pelan aja, atau mau segini aja, atau kamu lebih enak nungging kayak tadi. Bukan cuma mulut bawah yang dipakai, tapi mulut ini juga dipakai. Ingat, ibu hamil itu lebih sensitif. Terus, tips yang ketiga adalah stop kalau sakit. Jangan dibablasin. Nyeri itu adalah alarm. Oh, salah posisi. Oh, udah mulai bahaya. Oh, ternyata kenapa? Jadi nyeri itu adalah alarm. Jadi kalau udah mulai nyeri, stop dulu. Kalau kamu ngerasa jadi khawatir, tanya ke obgyn. Makanya pilih obgyn itu yang bisa kamu kontak setiap saat. Kayak dokterku. Bukan mau promosi, tapi aku puas dengan kinerjanya beliau. Aku ngerasa puas dengan servisnya beliau. Itu kenapa kalau orang tanya ke aku, kamu di mana? Aku di Semarang, dokternya cobain dokterku. Aku pasti selalu gitu. Jadi kesimpulannya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang lagi hamil anak pertama atau yang lagi merancang program kehamilan, ML itu tidak bahaya selama kehamilan. Selama kamu tahu kapan harus mulai, kapan harus berhenti, dan menggunakan gaya apa. Dan kalau misalnya aku butuh tanya atau aku ngerasa nggak nyaman, aku harus pergi kemana. Itu semua tadi sudah tertuang di dalam konten ini. Tapi ingat, konten ini hanya ditujukan kepada ibu-ibu yang kehamilannya tidak beresiko. Yang normal-normal aja, nggak ada riwayat penyakit tertentu. Jadi selama kehamilanmu aman untuk ibunya, aman untuk bayinya, sehat, tips yang tadi tak kasih itu aman banget dilakukan. Yang penting apa? Bapak ibu sekalian, suami istriku tercinta, tersayang, terkasih, antara kamu, si istri dan si suami itu harus komunikasi. Karena kalau mencapai kenyamanan itu kalian juga harus komunikasi. Kalian berdua harus ngobrolin, harus tahu tanda-tanda bahaya, harus peka tentang alarm dari tubuh si ibu atau si bapaknya. Dan kalau kalian komunikasinya lancar, kalian tahu kapan harus pergi ke dokter. Atau kalau aku dulu sama Marcel, aku gini nih, enaknya pergi nggak? Kayaknya nanti dulu. Kayaknya nunggu ada alarm ini baru kita berangkat ya. Oke, berarti kalau udah gini kita berangkat ya. Bisa prepare, enak, nyaman, cepet. Kehamilan itu bukan akhir dari keintiman. Ini cuma bab baru, cara mencintai yang baru, cara menyentuh yang baru, dan cara memahami, cara saling memahami yang baru juga. Jadi semoga hubungan kalian walaupun lagi hamil tetap aman, lancar, dan menyenangkan. Jangan cuma jadikan seks itu sebagai reproduksi, buktinya kalian melendung, tapi juga jadikan itu sebagai rekreasi. See you in the next video, bye!